Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya bertemu dengan pegiat koperasi yang aktivitasnya luar biasa. Beliau adalah seorang wanita, kemudian aktif di PKK, di Dharma Wanita juga, Aisyah, dan masih banyak aktivitas yang lainnya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Dr. Khotimah Magister Sains. Assalamualaikum Bu Khotim. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu dalam lindungan Allah insya Allah. Oke. Bu Khotim, ini kan kami dari Mas Hari Koperkasa Channel itu mau sedikit bincang-bincang dengan Bu Khotim. Monggo. Bu, kenapa sih Ibu sampai menangani ya terkait dengan koperasi wanita di Kecamatan Wirobrajan? Kecamatan Wirobrajan ya. Ini mulainya dari PKK dulu Pak. Jadi dari aktivitas awal saya sebagai kader PKK mulai dari Dasar Wisma, PKK RT, PKK RW, terus ke kelurahan. Nah, jadi saya mengenal koperasi pertama kali itu justru ketika saya aktif di PKK kelurahan. Situ disambati juga sama dulu itu Bu Lurahnya, Bu Aga. Dia membantu koperasi Wirarini untuk pertama kali mengadakan RAT Pak. Jadi berdiri tahun SK-nya tahun 86, baru mengadakan RAT itu 2009. Baru pertama kali itu. Setelah itu dia sambat, aku dirian katanya. Aku dia mempersiapkan RAT itu mulai dari seluruh laporan dari awal sampai membuat neraca dan macam-macam. Aku dirian tahun kancani autodidak lah. Saya ya cuma biasa pegang uangnya itu di arisan pegang simpan pinjam seperti itu biasa. Karena mungkin basis saya juga bisa Excel ya, jadi hitung-hitung ini rodok dipercaya gitu sama anggota-anggota itu. Terus ya sudahlah, saya mau bantu seperti itu. Jadi saya belajar. Begitu saya masuk, Bu Lurahnya kan Pak Lurahnya pindah. Jadi lepas. Ya, jadi saya akrab dengan pengurusnya, tapi ya belajar banyaknya itu dari ini loh Bu, ada apa namanya, transaksinya itu seperti ini. Terus laporannya gimana? Tidak ada. Jadi diberikan laporan yang RAT pertama itu. Setelah itu kan beliaunya pergi karena bapaknya pindah tugas di kelurahan lain. Saya ya udah belajar gimana buat neraca rugi laba dan buat neraca tahunan itu. Terus ketika saya tanya, coba lihat bukunya, oh bukunya seperti ini ya. Mereka sebenarnya jujur ya, semuanya itu sudah dicatat gitu. Tapi kan belum sistematis. Jadi ya udah, ayo kita sama-sama ya bukan membenahi ya, sama-sama berkembang. Ayo bagaimana ini tidak hanya sekedar mencatat saja, tapi melulah asas-asas koperasi gitu. Karena pendirinya sudah nggak aktif semua Pak, sudah sepuh. Seperti waktu BIMTEK itu kan saya sampai nangis ya ketika menayangkan bagaimana pendiri koperasi itu. Jadi saya memang di situ merasa pertama ya ayolah, karena masyarakat itu juga butuh seperti itu. Jadi seneng dapat koperasi kan. SMP saya masih SMP, pendidikan koperasi, tata buku, belajar dewe gitu. Tapi ternyata menarik ya, apalagi itu amanat dari Undang-Undang Dasar, jelas di situ kan disebutkan, nggak seperti perusahaan yang lain. Nah, disitulah mulai muncul jiwa koperasi saya yang kekeluargaan yang tolong menolong itu. Berarti itu jadi nilai plus di koperasi ya Bu ya, kekeluargaan dan tolong menolongnya itu ya. Nah, tolong menolongnya itu yang pendekatannya nggak, apalagi saya dulu punya saudara apa namanya, kejar-kejar itu loh Pak, rentenir ya. Berkedok koperasi, tetangga itu juga seperti itu, setiap seminggu sekali kan sampai delik punya warung, tapi ketika ditagih itu dia lari. Kenapa? Ternyata ada yang nagih mingguan kayak gitu. Loh, kok modelnya seperti itu, karena dia pinjam dengan cara cepat tapi tidak menyadari
bawah akhirnya mencekik toh. Ya. Nah, sementara koperasi sendiri kan tidak seperti itu. Kekeluargaan nagih yo nagih ning nagihnya itu karo ya kayak ibu-ibu lah. Piye kabare kok ora iso nagih ngopo ya kan gitu. Jadinya enak gitu. Jadi yang diutangi itu enggak, meskipun ada rasa dia juga nggak penak juga. Saya kira orang yang punya hutang itu sebenarnya kalau dia masih punya nilai-nilai ya Pak ya, nggak penak sebenarnya dia itu merasa menggunakan, cuma kadang-kadang kahanan aku udah bisa nyaur akhirnya terus sembunyi gitu. Nah kita yang ngaruh kita datangi seperti itu kalau kami dibagi, kamu wilayah sini yuk kita datangi usahanya apa toh gitu. Kalau ternyata usahanya ini kita beli gitu, bareng-bareng gitu. Kalau untuk oleh-oleh, untuk makanan kayak gitu. Cuma yang nggak punya usaha yang repot Pak, untuk konsumtif. Nah itu yang tapi kadang kita maklum ya. Tapi kekeluargaan dan gotong royongnya yang luar biasa. Ya. Berarti beruntung sekali teman-teman koperasi terkait Bu Khotim ini kan pengurus di Koperasi Wanita Wirarini Kecamatan Wirobrajan. Di sela-sela aktif beliau di kampus sebagai seorang pengajar dosen masih mau ngurus koperasi, itu sangat beruntung Koperasi Wirarini ada beliau. Bu, terkait dengan organisasi koperasi ya, itu seperti apa sih Bu organisasi koperasi yang seharusnya sesuai dengan undang-undang? Ya kalau yang sesuai dengan undang-undang itu kan sebenarnya ya 3 atau Pak yang utama itu ya. Jadi bukan anggotanya tapi justru rapat anggota. Jadi kalau anggota itu penting, tapi anggota ketika perseorangan dia tidak kuat, tapi ketika dia berada dalam satu rapat, satu forum, nah yang kita kenal sebagai di salah satu perangkat organisasi kan rapat anggota itu. Kemudian pengurusnya. Nah ini yang juga harus kuat karena ABC-nya belok kanan belok kirinya itu pengurus. Pengawas juga. Nah, pengawas dalam hal ini harusnya gitu ya Pak ya, harusnya itu orang yang memang betul-betul paham betul. Jadi dia mungkin harusnya pernah jadi pengurus baru jadi pengawas, jangan ujuk-ujuk jadi pengawas. Ahli ekonom langsung jadi pengawas, dia nggak akan menyadari ruhnya bagaimana repotnya pengurus mengelola koperasi. Dia hanya meling checklistnya dicentangi kabeh tidak sesuai. Tapi kalau pengawas itu memang asalnya pernah jadi pengurus, dia jadi tahu dalamnya atau seluk-beluknya di suatu organisasi itu. Di sini saya juga menekankan anggota itu karena ada yang menonjol, ada yang minder gitu ya, minder seperti itu. Kalau secara pribadi oke lah seperti itu, tapi ibu akan kuat kalau ibu bersatu. Bersatu tidak harus tahun sekali dalam rat, dalam rat, tapi bisa saja beberapa orang membentuk membentuk kelompok atau apa. Kebetulan di kecamatan di Wirobrajan ini kami baginya kelurahan Pak. Jadi tidak per kelompok seperti di Dewi Sri mungkin ya, di Kecamatan Keraton, tapi basisnya per kelurahan. Jadi masing-masing kelurahan itu ada pengelolanya 2 orang gitu, yang ternyata satu kecamatan 3 kelurahan itu karakteristik berbeda ya Bu ya. Karakteristiknya berbeda. Jadi iki iso digenjot, yang di sana ora iso. Nah, seperti itu akhirnya ya udah perlakuan kita beda, tapi ayo kalau masih kita dengarkanlah aspirasi mereka tuh pengennya opo toh, seperti itu. Sehingga anggota itu merasa digateke. Itu kalau pengurus sendiri memang sebaiknya yang mampu mau dulu ya, mau dulu terus mampu, terus punya komitmen. Nah tapi yang mau itu juga tidak banyak Pak. Yang mau terus tidak mampu, oke lah, kemampuan bisa dibangkitkan atau dibina atau ditingkatkan dengan itu. Kalau dia sudah mau, kemampuan itu kan dengan pelatihan dan macam-macam enak gitu. Tapi kalau maunya aja udah tidak, susah. Setelah itu komitmen. Nah itu yang komitmennya itu mampu nih, komitmen mungkin kaitannya dengan waktu. Sementara yang masih segar-segar, yang masih fresh itu, kalau yang masih muda punya anak kecil. Nah kalau punya anak kecil dia masih kadang nggak enak sama suaminya. Dan saya tekankan ketika ibu-ibu aktivitas baik di PKK maupun di koperasi, ketika beraktivitas
ruh atau kodrat seorang ibu tetap. Iya. Ketika punya anak, oke, anaknya tetap diopeni, suami diladeni gitu. Tapi kalau sudah pas acara keluar, nah ini yang repot Pak. Mau ditingkatkan keluar, undangan dinas koperasi kan banyak, baik yang dari kota maupun dari provinsi. Karena kalau pernah mendapat dana bergulir yang dari DIY itu kan mesti ada pelatihan. Nah itu terus dulu pelatihannya 5 hari loh Pak. Angkat tangan, kon bendino melebu, ninggal ini ninggal. Nah itu yang akhirnya karena saya ya di satu sisi saya bersyukur karena pekerjaan saya fleksibel, ya pekerjaan fleksibel, jadi ya sudah saya yang datang. Setelah itu saya punya kewajiban meneruskan ke ibu-ibu itu seperti itu, karena ya itu tadi mereka mau, tapi ketika untuk aktivitas keluar itu kurang mampu, ya sudah terpaksa saya dengan beberapa itu yang seperti itu. Nah untuk pengawas, untuk pengawas kami itu apa ya, saling belajar lah Pak. Jadi nggak ada yang pengawas yang letter ngalah gitu tidak, karena saya juga pernah jadi pengawas, terus akhirnya sekarang balik saya jadi pengurus yang senior jadi pengawas, sama belajar bareng gitu ya sudah sama-sama. Jadi saya tahu yang diawasi apa toh di koperasi, sehingga saya bisa melaksanakan jangan sampai kalau ada pengawas, misalnya ada pengawas internal, saya sudah melakukan ini meskipun tidak sempurna. Seperti itu. Bu, terkait dengan tadi kan terkait dengan organisasi koperasi kan sudah disebutkan ada rapat anggota tahunan, kemudian ada pengawas, ada pengurus. Nah, kalau di rapat anggota tahunan biasanya kalau di Kopoan seperti apa Bu? Di Kopoan, Pak Ratnya itu di satu sisi ada yang nunggu-nunggu, di satu sisi memang ada yang memang pasif ya Pak ya, pasif gitu. Ya di rapat anggota tahunan itu kami sudah woro-woro sebelumnya minta pesen sama pengelola di masing-masing kelurahan bahwa kita akan ada rat, tolong di satu sisi ya tidak hanya mengingatkan itu ya, mengingatkan zaman bahwa kita akan di pertemuan itulah forum bagi anggota untuk hadir gitu ya, untuk hadir dan mengemukakan dan menilai bagaimana kinerja pengurus. Ya kalau pelaksanaannya sih alhamdulillah yang acara khususnya lancar Pak. Yang acara umumnya itu kadang karena kami koperasi wanita di kecamatan, yang pidato banyak. Lomba pidato. Bagaimana kami tidak boleh meninggalkan Pak Camat, tidak boleh meninggalkan ketua PKK kota, seperti itu. Jadi anggota cukup pindah. Anggota Puskowan loh ya, jadi anggota Puskowan Dewi Kunti yang dapat. Jadi diri saya kadang sampai pesan, tolong singkat saja, karena bagi mereka itu rapat kami yang khusus itu yang penting toh, terus bagaimana kami bertanggung jawabkan, terus bagaimana kami gimana ya, iki loh kita tuh sekarang ada perkembangannya begini dari rencana seperti itu. Tapi kadang ya itu di depan itu orang itu kalau udah di depan kadang lupa toh Pak, jadinya lama, akhirnya banyak yang sepuh-sepuh itu pamit. Saya sudah mengapresiasi beliau itu hadir gitu, tapi ketika agak lama gitu pulau pamit ya nah seperti itu. Di satu sisi ya udahlah, tapi kan sudah tanda tangan sudah. Bu, terkait dengan ini kan mungkin itu jadi ya masukan juga ya Bu ya, masukan juga di channel ini, mudah-mudahan beliau yang mengampu itu mengetahui sebetulnya kan di RAT itu yang terpenting adalah rapat yang khusus itu ya. Nah sambutannya nggak usah lama-lama itu. Pesan khusus ya. Pesan khususnya di situ. Kemudian terkait dengan pengurus Bu, kira-kira kan ada kendala terkait dengan kaderisasi ya, betul, Pak. Nah, yang sudah dilakukan Kopoan Wirari ini seperti apa, Bu? Yang dilakukan tuh yang pertama kaderisasi itu orang terdekat dulu, putrani. Nah, putranya. Jadi dulu itu kayak pendirinya yang sudah sepuh itu dia punya putra. Alhamdulillah putranya itu punya usaha gitu ya. Jadi putranya, terus pengurus itu juga putranya. Jadi ayo itu direngkuh dulu. Anak saya juga mau saya masukkan meskipun belum menikah kalau apa-apa. Soalnya potensial banget iki dia ngerti komputer baru itu
pasukan. Ya. Nah, yang muda-muda seperti itu, setelah itu tetangga sekitar. Nah, tetangga sekitar yang saya lirik itu katanya aktif mengajar. Karena saya ngajar itu pengurus itu kan pertama anggota, terus dari ketika pengurus kan jujurnya itu loh Pak. Iya, betul. Yang kita ingin tuh yang jujur kan kadang kuwi apik nih hati-hati ya kayak anu nah, kalau udah dapat punya track record gitu ya. Nah, warning itu memang rajin ngene-ngene iya. Tapi tidak nang jowo iya, tapi ora tau lapor. Ora tau iso nggih laporan, tapi seneng keluar. Tapi ada kan masyarakat itu yang seneng keluar, seneng tapi ketika diminta kemukakan lagi ceritanya tadi kamu dilatih opo itu nggak bisa. Nah, sebetulnya kalau dari dinas itu banyak ya Bu ya pelatihan-pelatihan banyak Pak, mulai dari pelatihan juru buku Pak, akhirnya bendaharanya itu ternyata ya beberapa pengurus kami itu kerja itu yang tidak mungkin bisa ditinggalkan seperti saya guru Pak, guru SMP, ada yang guru SD, mereka bisakah pergi 3 hari berturut-turut jam kerja? Nggak mungkin gitu. Jadi sopo bendaharanya iki boleh nggak bendaharanya nggak bisa, tapi yang bisa ketua. Jadi saya lagi. Bu, ini ada nggak ya transfer dari yang ikut pelatihan itu kan, misalnya sebetulnya bendahara, cuma yang datang ketua, terus kemudian adalah transfer dari pelatihan itu apa yang didapat ke bendahara gitu, ada enggak ya? Ya kalau saya iya, saya ini ruang kelas ini, di situ ada LCD masang. Jadi ini ruang kelas ini saya, mereka bilangnya aku kuliah Harufu Khotim gitu ya. Jadi setiap kalau mau buat laporan rat atau 3 bulan sekali, habis saya pelatihan, saya undang di sini. Biasanya kan pertemuannya di kelurahan, di kecamatan. Saya undang sini. Kalau Bapak bisa lihat kursi-kursinya seperti kursi kuliah itu Mas. Saya layangkan LCD iki lho. Kudune sik dipelajari iki kok bendahara itu nyatetnya gini. Ayo nanti buat neracanya itu seperti ini loh. Jadi berarti ya luar biasa ya Bu ya. Perjuangannya itu luar biasa. Baik teman-teman koperasi, tadi banyak yang disampaikan Bu Khotim bahwa rapat anggota yang terpenting adalah di rapat khususnya. Kemudian yang kedua ternyata untuk kaderisasi itu luar biasa. Untung aja ada Bu Khotim di sela-sela sebagai dosen dan aktivitas banyak banget itu kan. Beliau menyempatkan dan ada ruang khusus untuk pelatihan. Ketika ada pelatihan koperasi, beliau transfer yang diberikan pelatihan kepada pengurus yang lain. Itu luar biasa. Nah, yang terpenting adalah di koperasi yang sudah paham terkait dengan koperasi, baik itu pengurus pengawas, adalah regenerasi itu. Bu Khotim, mungkin yang terakhir karena memang waktunya terbatas, kira-kira apa yang jadi pesan ya buat gerakan koperasi gitu? Buat gerakannya ya? Iya, buat gerakan, buat personel juga silakan. Buat personel yang bergerak di bidang koperasi ya, akhirnya kan gerakannya bagus, tapi kalau personelnya kurang semangat kan ya kurang greget gitu ya. Yang penting itu kita semangatnya itu ingin membantu orang lain, pengabdian. Jadi mari kita besarkan koperasi, jangan kita besar di koperasi seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau kita melakukan hal-hal yang baik seperti itu, seperti menanam lah, apa yang kita tanam itu akan kita panen. Nah di sini kita harus punya keseimbangan. Oke, di tengah kesibukan kita mengurus keluarga, di pekerjaan maupun di tempat yang lain, ketika kita meluangkan waktu di masyarakat, itu untuk keseimbangan Pak. Karena nanti terutama khusus untuk saya itu banyak otak kiri kan, mengajar fisika lagi ya, banyak gunakan otak kiri. Kapan otak kanan empati, kemudian perhatian sama orang lain itu digali kalau tidak bergaul. Nah, di antaranya kaitan dengan ekonomi ya di koperasi. Kalau PKK kan kegiatan yang lain, tapi kalau koperasi itu ya kegiatan yang lain sambil disambi menggerakkan ekonomi. Jadi memang karena basisnya saya ibu-ibu ya Pak ya, jadi basisnya saya ibu-ibu memang seperti itu. Nah bagi yang lain, misalnya pengurus yang lain, ayo kita dedikasikan hidup kita ini di koperasi. Kalau bukan kita siapa lagi yang menjadi filter atau batu sandaran soko guru.
janganlah dengarkan atau terlalu memperhatikan ini berita-berita koperasi bodong ya. Tapi kalau koperasi, insya Allah kita kerja di koperasi itu yang pertama meningkat itu persaudaraan ya, rasa persaudaraan kita. Dulur iki oke, dulur iki oke. Dan ketika kita punya saudara banyak juga memperhatikan orang, yakinlah Allah itu akan mencurahkan rahmat dari mana saja. Nah seperti itu. Jadi jangan takut uang kita terbuang itu, hitung-hitungan matematiknya dunia itu memang layak terbuang, kayaknya terbuang, tapi sesungguhnya tidak. Akan kembali pada diri kita dalam bentuk ketenangan ya. Tapi makanya jujur itu Pak, anggota itu harus jujur sehingga dengan apa itu akan tenang. Mau ada pemeriksaan wayah-wayah tenang. Terima kasih Bu Fatim sudah memberikan waktu untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Luar biasa teman-teman koperasi. Yang penting tadi jujur, intinya itu harus amanah, bahwa koperasi itu memang ada sisi ekonominya tapi ada sisi sosialnya yang jauh lebih besar. Terima kasih teman-teman koperasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.